Shalom sobat-sobat PKKP NUP yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kembali lagi kita bertemu dalam Sharing of Demand PKKP NUP edisi bulan Agustus. 17 Agustus kemarin, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia, yang mana 76 tahun yang lalu, kedua proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah merdeka? Ataukah kita masih dijajah oleh bangsa kita sendiri, oleh para pemegang kekuasaan yang mementingkan diri sendiri? Nah, sobat-sobat PKKP NUP, kehidupan kekristenan kita juga mengalami hal yang sama. Terkadang kita merasa bahwa kita telah merdeka dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Namun, terkadang kita masih membuat diri kita terbawa dengan hal-hal duniawi. Yang bahkan banyak di antara kita yang merasa bahwa ini adalah kebebasan, inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Namun, itu sebenarnya adalah perbudakan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal tersebut. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Firman Tuhan demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, dalam perikop ini, jika kita membaca pasal sebelumnya, di sini diceritakan tentang Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah, yang kemudian banyak orang yang kemudian percaya kepadanya. Nah, namun pada saat Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran." Kebenaran akan apa? Kebenaran bahwa Yesus telah memerdekakan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, kemudian orang-orang Yahudi yang tadinya percaya bertanya kepada Yesus. Katanya, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Nah, sobat-sobat PKKP NUP, seringkali kita seperti orang-orang Yahudi ini yang merasa bahwa mereka sudah merdeka, dan mereka tidak mengetahui arti kemerdekaan yang sebenarnya. Nah, arti kemerdekaan sebenarnya adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan konsisten untuk tidak melakukan dosa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-34, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi, ketika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, artinya kita adalah orang-orang yang telah merdeka. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari dosa. Namun, terkadang kita yang telah menerima kasih karunia itu seringkali terbelenggu oleh kuasa-kuasa dosa. Kita sering dikuasai oleh roh dendam, sakit hati, kebencian, ketamakan, dan lain sebagainya. Nah, dan sebagai seorang yang dimerdekakan, seharusnya kita meresponi kemerdekaan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa merdeka berarti bebas atau tidak terikat, leluasa, dan dapat berbuat sesuka hati. Nah, banyak orang yang mengartikan bahwa merdeka berarti bebas berbuat sesuatu sesuai kehendaknya dan berpikir bahwa hidupnya adalah hidup sesuai sesukanya. Nah, padahal kemerdekaan seperti itu justru akan membawa kita kepada perbudakan. Nah, teman-teman, saya teringat pada suatu perumpamaan dalam Lukas 15 tentang anak yang hilang. Nah, dalam cerita tersebut diceritakan tentang seorang bapa
yang mempunyai 2 orang anak, dan salah seorang anaknya meminta warisan kepada ayahnya, dan kemudian pergi keluar kota dan berfoya-foya. Kita terkadang seperti anak ini, yang berpikir bahwa inilah kemerdekaan. Kita bebas berbuat apa saja yang kita mau. Padahal sekali lagi, kemerdekaan itu yang justru akan membawa kita kepada perbudakan. Nah, pada saat di kota, pada saat ia menghambur-hamburkan uangnya, maka terjadilah bencana kelaparan di kota itu. Kemudian ia harus bekerja pada seorang majikan untuk menjaga babi majikannya. Dan karena sangat lapar, ia bahkan berpikir untuk makan ampas makanan babinya. Nah, lihat teman-teman, sekali lagi, banyak di antara kita yang seperti ini, yang harus ditegur terlebih dahulu dengan keras oleh Tuhan, harus berakhir di kandang babi dulu, baru kita sadar bahwa ini adalah perbudakan, ini bukanlah kemerdekaan yang kita inginkan. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kita masih sering berbuat dosa? Apakah kita masih sering berbohong, menyontek, atau hal-hal sepele lainnya seperti tidak memakai helm? Nah, teman-teman, sadar atau tidak, hal-hal sepele seperti itu membuat kita masih diperbudak oleh dosa. Kalau teman-teman merasa belum merdeka, mari saat ini saya mengajak kita semua yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa, mengisi kemerdekaan itu dengan kehidupan yang benar dan takut akan Tuhan yang menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Sehingga kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Ingatlah teman-teman, bahwa kemerdekaan dari Kristus bukan hanya untuk memerdekakan kita dari dosa, tetapi juga untuk memulihkan tujuan kembali Allah menciptakan kita, yaitu agar kita bisa hidup dalam kebenaran dan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Teman-teman, mari kita menutup sharing kita hari ini dengan satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami sungguh berterima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh memperdengarkan firman-Mu di antara kami. Semoga apa yang telah kami perdengarkan ya Bapa, firman-Mu yang mengajarkan kemerdekaan yang sejati bagi kami, boleh menjadi pedoman bagi kami, boleh menjadi motivasi hidup bagi kami untuk melanjutkan hidup dan kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Inilah doa anak-Mu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami datang melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Sharing of the Month edisi bulan Agustus. Dan sampai jumpa pada Sharing of the Month bulan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.